Halo, kembali lagi bersama saya di sini, kolektor saham. Kali ini kita akan membahas suatu emiten yang masuk ke dalam watchlist saya, yaitu Astra Auto Parts, Auto ya. Dimana Auto adalah salah satu saham defensif yang menurut saya terus menarik di tiap tahunnya. Mulai dari pertumbuhan, dividen, dan lain-lain banyak lah. Nanti kita akan bahas satu persatu secara sederhana. Kali ini dengan judul Saham Defensif dengan Daya Tahan Teruji, telah melalui berbagai krisis, dan harga saat ini berada di sekitar harga tahun lalu, namun dengan kinerja yang sudah berbeda atau bisa dikatakan jauh meningkat dibanding tahun lalu. Profil singkat dari Auto ini adalah didirikan pada tahun 76 atau 40 tahun yang lalu dengan nama Alpha Delta Motor. Lalu pada tahun 97 berganti nama sampai saat ini dengan nama Astra Auto Parts. Lalu Auto ini memang dari awal berbisnis di bidang suku cadang otomotif dan beberapa sektor lainnya, namun mayoritas memang hanya berfokus di sektor tersebut, suku cadang otomotif. Pendapatan utamanya memang terlihat seperti 50-50 ya, komponen otomotif dan juga retailernya. Namun pada dasarnya pendapatan atau laba yang dihasilkan dari operasionalnya itu mayoritas tetap disumbang paling besar oleh suku cadang otomotif, yang dimana yang lain tidak begitu menunjang atau tidak begitu mempengaruhi besar ya. Yang pertama kita bahas dari segi harga, di mana beberapa waktu lalu harga sempat mencuat ya ke 3.000-an, lumayan viral Auto ini. Dan saat ini saya belum punya barang atau saya belum buyback lagi ya, karena dulu saya sempat pegang lama ini barang sewaktu di 1.100 sampai di 1.300. Kalau nggak salah itu di tahun 2022-2023 begitu ya. Namun setelah pembagian dividen saya memutuskan untuk melepas karena saya mendorong sebagian aset saya saat itu ke BRI atau BMRI gitu ya, gak ingat. Di 52 minggu terakhir terendahnya berada di 1.700-an dan tertingginya di 2.600-an. Saat ini harga berada di 2.000 pas ya, sangat menarik, berada di tengah-tengah atau mendekati yang terendahnya. 10 tahun terakhir minus 40%. Lalu 5 tahun terakhir naik 148%. Namun saat ini kalau kita lihat grafik memang harga sedang lumayan sedikit bearish ya. Tapi secara tren jangka panjang masih cenderung uptrend. Jika kita tarik dalam 5 tahun atau 3 tahun terakhir lumayan strong uptrend. Namun dalam grafik jangka pendek memang dalam setahunan terakhir memang terus menurun dari puncaknya ketika 3.000-an ya. Dan dari sisi valuasi saat ini di harga 2.000 itu Auto berada di per 4 kali, 4,5 atau 4,7 gitu ya. Lumayan menarik karena ini berada di bawah standar deviasi minus 1
di mana itu adalah per 5 kali. Begitu juga dengan PBV, saat ini berada di 0,6, sedikit di atas standar deviasi -1. Tapi memang kalau melihat data, auto ini sering dihargai di PBV seperti ini ya, 0,6, 0,5, paling banter 0,7 gitu ya. Cuman kemarin ada kasus tertentu, situasi khusus ya, mencapai di PBV atas 1 kali, lalu kembali lagi ke habitatnya 0,6. Oke, masih wajar ya. Lalu dari lembaran sahamnya saat ini EPS berada di maksud saya EPS auto memiliki sekitar Rp421. Dari awal di sini saja teman-teman mungkin sudah melihat suatu gambaran menarik ya, di mana 421 adalah 20% dari Rp2.000, yaitu harga auto saat ini. Sangat menarik karena di beberapa emiten bagus pun terkadang EPS maksimal hanya 10% dari harga ya. Dimana itu sudah menceritakan suatu kinerja, menggambarkan suatu kinerja perusahaan. Dan cash per share saat ini berada di Rp749, dimana memang kebiasaan auto ini dari dulu memang ya namanya Astra ya, rutin membagikan dividen, tidak pernah bolong, namun di kisaran DPR 40% sampai 45%, yang pasti di bawah 50%, itu membuat auto ini terus menumpuk cash, dan itu positif ya, itu bagus, dimana tidak semua laba dibagikan kepada investor, karena investor juga masih ingin untuk auto ini terus berkembang, terus maju dengan modal kerja yang terus bertambah dari laba yang ditahan tersebut. Karena dari 40% saja auto ini udah terkenal dengan high dividen ya, apalagi sempat membagikan di atas 60%, tentu harga saat ini nggak ada apa-apanya, pasti akan terbang. Dan juga book value saat ini 2.981, book value yang terus meningkat, menandakan perusahaan ini terus maju, terus berkembang. Dari sisi profitabilitas juga ya so-so aja, namun stabil menghasilkan untung, seperti ROE yang 15%, 17% biasanya kalau auto ini. Namun dari ROA-nya ini sangat menarik karena 10% ROA bagi perusahaan yang sudah berusia puluhan tahun seperti auto ini menurut saya patut diapresiasi, karena dia mampu menjaga marginnya, menjaga keseluruhan operasionalnya, bisa dikatakan sangat efisien. Dengan net marginnya di kisaran 10% ya termasuk standar, namun masih oke ya. Lalu dari sisi kinerjanya, profitabilitasnya yaitu margin bersih sekitar 10% yang kita bahas tadi, memang di kuartal terakhir 2024 sedikit mengalami penurunan, di mana masih setara dengan Q1 dan Q3-nya secara kasarnya ya. Dan di Q2 lumayan tinggi, mungkin karena ada penyesuaian di operasional seperti efisiensi. Dan mungkin saja di Q3 dan Q4 memang ada penambahan karyawan atau beban-beban lain ya. Kita sangat mengerti dan masih bisa ditoleransi. Secara tahunan
justru terus meningkat. Jadi manajemen Auto ini sangat bisa dipercaya, sangat bisa diandalkan karena ya seperti yang saya katakan, ini adalah salah satu perusahaan paling efisien dan paling bisa memaksimalkan potensi. Karena seperti yang kita lihat tadi, book value terus meningkat dari tahun ke tahun, juga margin bersih dan pendapatan terus meningkat ya walaupun tipis, namun itu adalah hal yang sangat patut untuk diapresiasi. Di sisi pertumbuhan juga walaupun tipis dan single digit, namun pertumbuhan sekecil apapun kita terus mengapresiasi karena ini perusahaan lumayan tua ya. Bisa bertumbuh seperti ini sudah sangat luar biasa. Applause untuk manajemen, di mana revenue dari Auto ini juga bisa kita lihat walaupun angkanya kecil, persentasenya kecil, namun tetap bertumbuh. Net income juga lumayan ya, di 10%. EPS juga terus meningkat di kisaran 10%. Sebelumnya di tahun 2022 EPS itu 275, lalu meningkat sekitar berapa persen ini? Di atas 10% ini ya. 382, lalu kembali meningkat di 2024 421. Jadi kalau mau memantau Auto ini tidak perlu melihat quarter on quarter ya. Jadi lebih baik melihatnya tahun ke tahun karena memang fokus manajemen sepertinya memang peningkatan tahunan. Karena kita sama-sama tahu keadaan sering tidak terduga. Jadi manajemen mungkin memang sangat tepat untuk fokus kepada peningkatan tahunan dibanding mempercantik data kuarter yang terus meningkat. Dan ini gambaran dari book value tadi ya yang saya katakan terus meningkat. Mulai dari September 2021 ini book value-nya di kisaran 2.200 dan 3 tahun kemudian di awal tahun 2025 sudah 3.000. Itu pencapaian yang luar biasa ya, dimana kita sama-sama tahu 2023 dan 2024 tahun yang cukup berat bagi ekonomi baik Indonesia maupun dunia. Namun pertumbuhan dari Auto ini masih sangat bisa diandalkan. Kembali apresiasi untuk manajemen yang sudah bekerja sangat maksimal. Dan estimasi di tahun depan memang diprediksi masih akan terus meningkat ya. Yaitu secara full year Auto akan diprediksi mendapat EPS sekitar 440, di mana meningkat sekitar 5% diprediksi dari sebelumnya di 421 ya tadi ya di 2024. Dan biasanya Auto ini selalu bisa melewati estimasi tersebut atau prediksi-prediksi yang diberikan oleh analis seperti ini ya. Contoh misal di tahun depan diprediksi memiliki EPS 440, tahu-tahu nanti Auto punya EPS 460 begitu ya. Saya sangat suka dengan perusahaan ini, memang sejak 2021 saya terus mengikuti. Salah satu perusahaan underrated menurut saya yang jarang diapresiasi pasar namun terus dengan gagahnya bertumbuh. Dan ini di data lain memang di 2025 memang diprediksi
menyentuh di 451 ya EPS total. Ya semoga saja memang auto ini semua rencana berjalan lancar, keadaan ekonomi menuju lebih baik lagi, pasti akan berjalan sesuai rencana ya semuanya. Dividen yang diberikan juga sempat drop di 2020. Itu wajar ya karena seluruh perusahaan saat itu memang sangat kesulitan. Namun setelah itu auto terus mengejar ketertinggalannya, terus memperbaiki diri sampai pada tahun 2023 sudah jauh melebihi dividen yield atau dividen per saham dari 2019, ATH dividen ya. Auto juga sangat terkenal dengan 2 kali setahun membagikan dividen, yaitu di sekitar bulan April atau Mei untuk interim, dan interim akhir tahun ya kalau nggak salah. Berarti interim di kisaran Oktober sampai November ya biasanya. Lalu finalnya di April sampai Mei begitu ya. Jadi untuk tahun buku 2024 auto baru membagikan interim, yaitu di sekitar tanggal 24 Oktober tahun 2024. Patut ditunggu nanti di bulan 5 atau di bulan ini ya. Kemungkinan bulan 5 karena RUPS tahunannya di akhir bulan ini. Kalau nggak salah 28 Maret atau 28 Mei begitu ya. Jadi tentu dividen akan menyusul setelah RUPS tahunan. Kesimpulan dari data lembaran saham yang sudah kita bahas tadi, EPS saat ini 421 dan PE rasio dividen biasanya berada di sekitar 40-45%. Ini anaknya kalau perusahaan itu konsisten ya, maksudnya dari segi DPR ya walaupun kecil ataupun besar, yang penting konsisten. Jadi kita bisa memprediksi atau memiliki gambaran untuk return yang akan kita dapatkan. Tidak seperti Akra kemarin ya, di mana DPR yang diberikan perusahaan selalu berubah, kadang naik, kadang turun. Jadi kita juga bingung membuat gambarannya. Kalau seperti auto ini, dia selalu membagikan minimal 40, maksimal 45%, 44% begitu ya. Jadi dengan EPS di 421 saat ini, kemungkinan dengan hitungan konservatif di DPR 40%, dividen yang akan kita dapatkan yaitu di atas 8,5% di harga saat ini yaitu 2.000, dan upside yang bisa kita dapatkan berpotensi di atas 25%, di mana itu adalah harga saat ini di 2.000 dan target jualnya berada di 2.500. Jadi menurut pandangan pribadi saya, di harga saat ini adalah harga wajar dan harga terbaik untuk saham auto, di mana jika masih diberi harga lebih murah lagi, kita berarti masih diberi kesempatan untuk cicil. Semakin turun semakin bagus. Mentok menurut saya paling di 1.700, nggak bakal lebih rendah dari itu. Dan jika punya average di 1.700, itu akan sangat menarik untuk disimpan jangka panjang. Dan untuk penilaian secara keseluruhan, dari valuasi tentu wajar kita memberikan A, karena memang walaupun valuasi sering dihargai selalu murah, namun
PBV 0,5 dan per 4 kali itu sangat menarik untuk sebuah perusahaan yang terus berkembang dan terus menghasilkan laba yang bertumbuh terus. Itu adalah suatu anugerah ya bagi investor karena bisa terus mencicil di harga murah. Dan profitabilitas sebenarnya juga pantas diberikan A. Namun dengan kenaikan harga yang sering tiba-tiba dan sekarang sudah di 2000 ini, sebenarnya harga terlalu cepat diapresiasi dan tidak begitu sejalan lurus dengan peningkatan yang terjadi. Ya sebenarnya juga itu adalah hal yang bagus ya, cuman bagi kita yang ingin buyback kembali atau belum punya barangnya, tentu ini menjadi suatu dilema ya. Ya kalau bisa memang saya ubah kembali, profitabilitasnya memang pantas untuk diberikan nilai A. Lalu dari sisi growth, ya memang kalau dari sisi aset, auto memang terlihat stagnan ataupun bertumbuh sangat tipis ya. Karena memang emiten ini fokus di produksi dan penjualannya saja ya, bukan seperti yang bank atau consumer goods ataupun retail seperti Alfa atau Indomaret gitu ya. Jadi setiap tahun terus bertambah gerai, bertambah aset gitu ya. Jadi yang saya nilai dari growth auto ini adalah growth dari profitabilitasnya, growth dari kekuatannya meningkatkan laba dan efisiensinya terus dilakukan dengan baik. Itulah aspek-aspek yang membuat saya merasa auto ini pantas diberikan nilai A. Lalu dari segi dividen tak terbantahkan lagi. Karena memang sudah diakui oleh seluruh investor, memang auto adalah salah satu saham high dividend. Terkadang kalau dapat di momen yang bagus, di harga yang bagus, dividen bisa sampai di 12%. Seperti saya dulu ketika tidak menjual di harga 1.100-an ya. Tentu dividen saat ini sudah berada di atas 17% atau berapa itu ya. Dan per lembar sahamnya juga sangat oke, di mana walaupun saham beredar di auto ini yang di masyarakat itu 32%, namun saham ini tidak begitu volatile, bisa dibilang cukup stabil pergerakannya ya. Sekali turun itu masih santai, slow, naik juga slow ya biasanya, kecuali ketika ke 3.000-an kemarin memang lumayan bikin kaget auto. Terakhir dari harga, price, sebenarnya memang menurut saya di 2000 ini auto sudah cukup oke ya, cukup di harganya ya. Namun karena dividen yang dibagikan berpotensi itu masih di kisaran 136 gitu ya, atau 150-an lah. Jadi menurut saya mungkin kalau diberikan di bawah 2000 atau di 1700 paling tidak itu sangat bagus, bisa kita ganti dengan nilai A di sisi ini ya. Tapi ya secara keseluruhan nggak masalah sih, tinggal tunggu waktu ya. Secara keseluruhan mungkin lumayan tepat jika auto kita berikan nilai 9 dan dengan bintang 4,5 karena sangat menarik, dan mungkin jika terlambat beberapa bulan ke depan harga sudah tidak di sini lagi menurut saya, karena sebentar lagi juga akan update laporan keuangan kuartal 1 di 2025 dan diprediksi juga positif.
Jadi ya manfaatkan kesempatan yang ada, namun tetap disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli, namun ini pandangan pribadi karena memang saat ini saya sedang terus memantau auto ini. Juga dengan kondisi ekonomi yang masih gonjang-ganjing seperti sekarang ya, dimana persoalan tarif memang agak mereda sekarang karena ditunda 90 hari. Namun tentu ketika nanti sudah habis 90 hari tersebut akan ada gejolak lagi ya. Jadi daripada uangnya nganggur gitu aja, mungkin lebih baik cicil-cicil saham seperti Auto ataupun Akra seperti yang saya bahas kemarin ya. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bertahan di situasi yang lumayan volatile dan ekonomi yang lumayan sulit. Tetaplah menjadi investor yang cerdas, tetap bisa melihat peluang di situasi apapun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.